Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di dalam menjalankan puasa, ibadah yang sangat dinanti-nantikan, yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disediakan untuk orang-orang yang berpuasa adalah jaminannya masuk surga. Allahumma amin. Sebab Nabi SAW menyampaikan orang yang sholat subuhnya tidak pernah terlambat, maka dunia dan isinya itu akan menjadi isinya, akan menjadi miliknya. Subhanallah, dunia akhirat. Maka jangan tinggalkan sholat subuh. Syukur berjamaah, alhamdulillah. Salat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada pemimpin umat dunia akhirat, pembawa syafaat. Beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ceramah subuh kultum kuliah 7 menit. Saya sebelum ceramah 7 menit, saya ingin mohon kepada Bapak Ibu sekalian kiranya mendengarkan satu pantun terlebih dahulu. Boleh ya Bu ya? Kapal layar menuju ke tengah lautan. Hujan badai, ombak besar bukanlah halangan. Bulan puasa yang penuh rahmat, yang penuh berkah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Kanggo atau untuk teman kita ketika kita masuk ke alam kuburan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhirnya kuburan, karena kita mau tidak mau nanti akan masuk semuanya, percaya atau tidak percaya, sadar atau tidak sadar, bakal mlebu kuburan. Leres napa boten? Itu agar kita diingat-ingat, sehingga kita itu akan menjadi orang yang tetap percaya betul bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha selamanya ada, yang maha kuasa. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran adalah diturunkan pertama kali di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Betul? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama di bulan Ramadan tanggal 17. Dan itu menjadi petunjuk bagi umat manusia. Ingat, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebab dalam Al-Quran Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan
seninya ada, masuk dalam sanubari kita, rasanya tenang. Tenang nggih Pak nggih? Tenang Ibu nggih? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulannya diturunkannya Al-Qur'an. Untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk buat kita semua manusia, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun bukan umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya hudal linnas ini sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda, memberikan ayat demi ayat, memberikan penjelasan tentang ayat demi ayat itu. Dari petunjuk itu Al-Quran. Kalau kita baca ayat per ayat, maka kita akan manggut-manggut. Subhanallah, luar biasa Al-Quran itu. Itu Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai imam dalam kehidupan kita, sebagai fondasi dari kehidupan kita di dunia. Sebab nanti kalau sudah kita sering baca Al-Quran, kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Oh, kama qala Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim, sahih, hasan. Bacalah Al-Quran, sebab nanti Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an, akan memberi pertolongan, akan menjadikan sahabatnya, menjadikan temannya, di ashabi, dari orang yang membaca Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran. Jadi kalau tadi dalam pantun, perbanyaklah membaca Al-Quran, sebab nanti kita akan menjadi temannya Al-Quran. Kita akan ditemani Al-Quran. Al-Quran itu akan seakan-akan begitu kita dalam kubur, Pak Bu, itu akan datang di dalam kubur. Ketika mau dihadapkan malaikat, Al-Quran itu akan datang dan berwujud teman, makhluk yang sangat bagus. Siapa kamu? Kata kita yang dalam sudah jadi jenazah. Ketika dibangunkan ke dalam alam kubur, ditanya malaikat, datanglah teman kita. Siapa itu teman kita? Al-Quran. Begitu malaikat Mungkar Nakir datang, subhanallah, teman kita yang baru datang, padahal kita kaget. Ada malaikat dua. Loh, kamu siapa? Saya kan temanmu. Loh, ini di alam kubur kayak gini, saya udah meninggal, kok kamu bisa datang? Loh, saya kan teman kamu yang dulu sering kamu baca ayat itu Al-Quran. Itulah saya datang akan menolong kamu ketika kamu akan ditanyai sama malaikat Mungkar Nakir. Subhanallah, kita akan ditemani Al-Quran yang berwujud makhluk yang akan menemani kita dalam rangka menjawab pertanyaan Mungkar Nakir. Akhirnya malaikat itu nggak jadi nanya, wong ada teman yang Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Nggak berani malaikat nanya, sudah jelas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu makanya jangan tinggalkan membaca Al-Quran, sebab Al-Quran itu akan
membahagiakan kita dunia dan akhirat. Orang-orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi, akan masuk ke dalam surga dengan nyaman. Ketika kita hidup selalu membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, di dalam hidupnya aja, kehidupan di dunia ini akan terangkat derajatnya. Di akhirat kita akan masuk surga, akan dinanti. Dinanti siapa? Dinanti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab al-jannatu mustaqatun ila arba'atin naharin. Surga itu, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, merindukan ngawe-awe. Ngerti ngawe-awe ya Bu? Bu, Pak, awe-awe. Merene, kesini, kesini. Itu surga. Terhadap 4 golongan di awe-awe dirindukan oleh surganya Allah SWT. Siapa 4 orang itu? Pertama adalah tahlil Quran. Yang pertama adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran malam, pagi, siang, tidak pernah lepas dari Al-Quran. Masya Allah, ini akan dirindukan. Gimana Ustaz, saya nggak bisa Quran, nggak bisa baca Quran, masih gelepotan bacanya. Kadang-kadang dibaca juga matanya kabur, blawur. Akhirnya saya kepengennya keluar, nggak bisa. Tidak usah repot-repot. Kita berbaur, kita bareng di satu orang yang, satu kelompok orang yang membaca tadarus Al-Quran, orang yang ngikutin, dengerin Al-Quran sedang dibaca di situ, yang tadi tadarus itu akan mendapatkan cipratan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah. Loh, saya tuh kadang gak ada waktunya untuk seperti itu. Udah gak bisa baca Quran, waktu untuk berbaur, berbareng kelompok baca Al-Quran tadarus juga gak mau, gak ada waktunya karena repot. Gimana? Tidak usah khawatir. Kalau ada keinginan ingin baca Al-Quran, kata Nabi, baca surat yang pendek, yaitu surat Ikhlas. Saged napa saged Pak? Surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Apal nggih Bu nggih? Apal. Kalau yang gak hafal surat Ikhlas ya sudah keterlaluan, kita bacain aja surat Ikhlas. Nah, orang yang membaca Al-Quran surat Ikhlas karena kita gak bisa baca Quran dan gak ada waktu untuk bareng dengan, karena terus ada pekerjaan yang menunggu, maka baca surat Ikhlas. 1 kali baca surat Al-Ikhlas itu pahalanya diganjar bagi orang yang tidak bisa baca Al-Quran 10 juz Al-Quran. Masya Allah. Maka mulut lidah kita perbanyak terus lidahnya itu, mulutnya itu terus bergumam di mana saja Al-Quran. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu terus qul huwallahu ahad. Sebab apa? Sebab nanti Al-Quran itu yang akan menemani kita saat kita di alam kubur. Kan kita jadi bahagia ada temennya. Coba kalau sendirian, Masya Allah, nanti kita di dalam kubur kayak apa? Itulah surat Al-Ikhlas. Baca 2 kali. Seperti kata Kanjeng Nabi, seperti membaca Al-Quran 20 juz. Surat Ikhlas dibaca 3 kali, seperti kita menghatamkan Al-Quran 30 juz. Masya Allah.
Ini bagi orang-orang yang tidak bisa baca Quran. Jadi tidak usah khawatir, saya nggak bisa baca Quran, waktunya juga nggak ada. Nah, baca surat Ikhlas. Tapi kita harus berusaha untuk belajar membaca sama ustadz, sama kiai, sama ulama, agar kita mendapatkan petunjuk yang benar-benar ada penjelasan-penjelasannya. Yang kedua dan ketiga, empat, karena ini waktunya sudah, ini insya Allah kita akan ketemu lagi ya, satu kali lagi saya diambil di sini. Insya Allah kita akan kasih penjelasan luar biasanya di dalam puasa ini karena penuh barokah. Barokah adalah, berkah adalah ziyadatul khair, yang artinya terus bertambah kebaikan, bertambah kebaikan, terus bertambah kebaikan. Inilah saatnya kita meneruskan, memperbanyak agar kita menambah terus kebaikan. Jangan sampai kita rugi di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, walaupun sedikit, insya Allah akan bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan membaca Al-Quran, minim membaca surat Al-Ikhlas. Allahumma amin. Dan kita mudah-mudahan Al-Quran itu akan menjadi teman kita dunia dan akhirat, dan menjadikan makhluk teman kita kelak ketika kita masuk kuburan. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya masalah mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sedang kesulitan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, dan bagi saudara-saudara kita atau kita ada di antara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sembuh kembali, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak-anak keturunan yang soleh soleha, dan kita nanti mudah-mudahan kelak ketika dipanggil oleh Allah menjadikan orang yang baik, jadi orang yang baik dengan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ya ajmain, wallahu muwaffiq ila thariq. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.